Pancasila tidak hanya sebagai ideologi negara, tapi sekaligus hukum yang ada di Indonesia. Pasal 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 menyebutkan bahwa Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum. Salah satu contohnya, Pancasila berperan sebagai dasar pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Berbicara mengenai teknologi, di Indonesia, perkembangan teknologi cukup signifikan. Hal ini dimulai ketika ditemukannya mesin uap, di mana dengan revolusi 2.0. Revolusi 2.0 ini sudah ditemukannya listrik sebagai tenaga untuk menggantikan mesin uap tersebut. Selanjutnya, 3.0, di mana teknologi digital dan internet pada waktu itu semakin merajalela. Dan saat ini kita sudah mencapai 5.0, yaitu penerapan teknologi modern seperti teknologi fiber. Dengan adanya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, maka muncullah globalisasi. Globalisasi dapat diartikan sebagai sebuah proses di mana batas-batas dalam suatu negara menjadi bertambah sempit karena adanya kemudahan dalam berinteraksi antar negara, baik perdagangan, gaya hidup, informasi maupun dalam bentuk interaksi yang lainnya. Dampak dari globalisasi itu sendiri diantaranya yaitu pergantian tenaga manusia dengan tenaga mesin. Misalnya, buruh-buruh pabrik digantikan oleh mesin yang lebih efisien dan tentunya lebih efektif. Selain itu, jual beli online terus berkembang, sehingga jual beli tidak hanya dilakukan di pasar dengan berinteraksi antar sesama, namun juga dapat dilakukan di dalam rumah atau dalam dunia maya. Namun, pada saat ini, perkembangan iptek menjadi salah satu ancaman bagi Pancasila. Westernisasi berkembang di Indonesia. Masyarakat pun semakin konsumerisme. Perilaku individualisme pun semakin merajalela di kalangan pemuda, masyarakat, bahkan orang tua. Mereka sibuk dengan dirinya sendiri tanpa berinteraksi antar sesama. Hal ini tak sesuai dengan Pancasila, yakni sila ketiga, Persatuan Indonesia. Video bullying atau perundungan yang dilakukan oleh sejumlah remaja putri di bawah umur di Cilacap, Jawa Tengah viral di media sosial. Saudara, aksi perundungan ini membuat resah orang tua korban. Aksi tawuran antar warga kembali terjadi di dua lokasi. Karena diduga terlibat kasus pornografi online dan korbannya merupakan sejumlah mahasiswa. Pergeseran budaya juga mempengaruhi psikologis masyarakat. Masalah-masalah tersebut membuktikan bahwa Pancasila tidak diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari, namun hanya diamalkan di bibir saja, tapi nyatanya tak lebih dari omong kosong semata. Lantas, bagaimana solusinya? Pendapat saya tentang era sekarang ini kan menurunnya ini pengamalan terhadap Pancasila, khususnya bagi anak-anak didik atau siswa, mahasiswa ini. Perlu sekali untuk digalakkan lagi untuk mempelajari yang namanya pendidikan moral Pancasila, supaya anak-anak didik ini tahu dan mengerti apa itu Pancasila. Mungkin pendapat saya. Saatnya sekarang kita bertindak. Saatnya sekarang kita berubah. Saatnya sekarang kita berinovasi. Karena jika kita tidak melakukan sesuatu sekarang, kita tidak tahu apa yang akan terjadi pada generasi berikutnya.